Sahabat disabilitas dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan saya, tetap optimis dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Donald B. Kraybill dalam bukunya yang berjudul Kerajaan yang Sungsang menunjuk bahwa kerajaan Allah menunjukkan kepada gaya hidup sungsang atau terjungkir balik yang berlawanan dengan tatanan sosial yang berlaku secara umum. Ia menggambarkan dengan membayangkan adanya dua tangga yang berdampingan. Tangga yang satu menggambarkan kerajaan Allah, sedang yang lain menggambarkan kerajaan dunia. Hubungan sungsang di antara kedua tangga tersebut berarti bahwa sesuatu yang dinilai tinggi oleh tangga yang satu akan berada pada bagian yang terbawah oleh tangga yang lainnya. Pertanyaan untuk kita semua, mengapa sungsang? Mengapa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian? Kita dapat melihat berulang-ulang khotbah misalnya, pengajaran dan tindakan Yesus yang sering menggambarkan persoalan atau menjungkir balikkan sesuatu. Misal, jawaban Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi dan pengajaran kepada murid-muridnya. Ia memberikan pernyataan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Teman-teman dapat membaca di Lukas 17 ayat yang ke-33. Dengan kata yang sederhana, siapa yang mempertahankan akan kehilangan, dan sebaliknya siapa yang merelakan akan mendapatkan. Semuanya kebalikan, paradoks, dan ironi. Semuanya menjungkir balikan pengharapan kita, menjungkir balikan pemikiran kenormalan kita. Yang terkecil menjadi yang terbesar. Orang-orang yang tidak bermoral menerima pengampunan dan berkat. Orang-orang dewasa menjadi seperti anak-anak. Para rohaniawan kehilangan kesempatan menghadiri perjamuan besar. Orang-orang saleh menerima kutukan. Segalanya tidak seperti yang kita sangka. Teman-teman mungkin ingat dalam cerita Alkitab, ketika Yesus melakukan perjamuan, ia mengundang banyak orang yang diundangnya, tetapi tidak ada yang hadir. Maka kemudian ia meminta untuk menyampaikan siapapun yang dijumpai di pinggir-pinggir jalan untuk hadir dalam undangan perjamuan Tuhan. Itu berarti orang yang terpilih tidak ada di perjamuan itu.
Justru orang-orang yang hina, orang-orang yang papa, disabilitas, kaum miskin, mereka ada pada bagian perjamuan itu. Yang terkecil akan menjadi yang terbesar, yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Bahwa Allah memilih orang yang paling tidak mungkin untuk berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, di antara orang yang tepat untuk mendorong maju. Tuhan memilih Nuh, seseorang dengan masalah terkait dengan minuman, untuk membangun bahtera, untuk menyelamatkan dunia dan makhluk hidup. Tuhan memilih Yakub yang melukai saudaranya Esau secara emosional, dan yang kemudian ia berjalan dengan tubuh yang cacat untuk menjadi ayah dari putra-putra hebat. Maka kemudian cerita Israel berawal dari kisah Yakub. Tuhan memilih Musa yang mengalami gangguan bicara untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan memilih Rut yang bukan orang Israel untuk melanjutkan garis keturunan yang memungkinkan Yesus untuk hadir. Jadi, saudara-saudara, sahabat disabilitas, Anda yang dianggap rendah oleh orang lain, Anda yang disabilitas dan kemudian disebutkan sebagai yang tidak normal, Anda yang disabilitas dan kemudian direndahkan oleh orang-orang non-disabilitas, tidak perlu gelisah, tidak perlu merasa tawar hati. Ingat, dunia penuh dengan kejutan. Yang terkecil akan menjadi yang terbesar. Yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Tetap semangat, tetap optimis. Tuhan memberkati.